Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Saya bersama Pak Ugroseno itu akan bicara dua hal. Pertama mengenai pemberian amnesti abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto serta ribuan narapidana lainnya. Kemudian yang kedua mengenai penghapusan tantium atau bonus tahunan yang dikeluarkan oleh CEO dan Danantara. Nah, untuk itu saya ingin memulai nanti Pak sekitar 5 menit, nanti 5 menit berikutnya Pak Ugro sebelum kita press conference. Jadi saudara sekalian, saya mulai dari Danantara. Saya sama Pak Ugro ini pernah menjadi komisaris utama di BUMN. Jadi memang komisaris utama tuh atau komisaris itu enak betul. Kerjanya sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Rapat cuma sebulan 2 kali saja. Karena itu menurut saya putusan tantium itu sudah baik, karena pendapatan seorang komisaris itu juga sudah lumayan menurut saya ya, antara 100, 150, 200 juta, mungkin sekarang ada yang 250 juta per bulan. Apalagi kemudian ada yang rangkap jabatan dengan sebagai wakil menteri, sebagai pejabat eselon 1 dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi mendukung langkah ini yang saya sebut langkah untuk menyelamatkan para aktivis, pejabat publik dan para profesional. Coba bayangkan, saya sudah mengkalkulasi kalau tantium itu tetap dipertahankan, kalau Anda ditempatkan di komisaris Pertamina misalnya, Anda bisa menerima 4 miliar per bulan sekarang. Bayangkan, bisa terima 4 miliar per bulan. Kalau dipotong katakanlah 15% pajak, itu Anda masih bisa terima 3,4 miliar. Kan nggak kebayangkan? Bayangkan kerjanya tidak ini. Oh, BUMN kan itu adalah korporasi. Iya, korporasi, tetapi governance-nya masih di bawah Kementerian BUMN. Jadi dia seperti hybrid. Di satu sisi dia korporasi seperti swasta, tapi di sisi lain dia di bawah governance atau tata kelola pemerintahan. Jadi ini kebijakan yang saya pribadi dukung. Yang berikutnya adalah kebijakan memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Saya tidak memberikan komentar apa-apa terhadap pemberian amnesti karena saya menganggap bahwa ada tindak pidana yang terbuktinya. Tetapi tentu saya tidak absolut mengatakan iya dan tidak karena saya tidak mengikuti persis kasus Tom Lembong, kasus Hasto dalam tingkat pengadilan. Cuma di awal saja. Tapi Tom Lembong saya mengikuti sampai dari awal sampai akhir dan sama sekali tidak terbukti 3 hal ini. Satu, tidak ada yang namanya uang yang datang atau transfer yang datang ke Tom Lembong maupun pihak yang terafiliasi dengannya, dia tidak terima aliran dana. Yang kedua, kerugian negara dalam kasus ini tidak jelas, bahkan hakim dan jaksa akhirnya berbeda terakhir. Jadi mulai dari BPKP beda, jaksa beda, dan hakim terakhir beda. Ketidakjelasan kerugian. Nah, yang ketiga adalah tidak jelas mens reanya atau niat jahatnya. Padahal niat jahat inilah yang akan menentukan sebuah kasus korupsi termasuk di dalamnya itu apakah layak dihukum atau tidak. Jadi 4,5 tahun itu adalah hukuman yang zalim, yang salah, yang keliru, yang tidak mempertimbangkan fakta dan sudah seharusnya kemudian dihapuskan, diabolis, sehingga dengan demikian Tom Lembong tidak hanya bebas tetapi tidak termasuk lagi orang yang katakanlah pernah dianggap menjadi narapidana korupsi. Begitu saudara sekalian. Soal nanti dia mau minta ganti rugi atau orang lain kemudian menggugat dan lain sebagainya itu soal lain. Tetapi intinya adalah ini kebijakan Prabowo yang baik. Tumben-tumbennya Refli Harun memuji Prabowo untuk 2 hal ini, penghapusan bonus sebagai komisaris dan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ugro. Terima kasih. Yang pertama tadi berkaitan dengan penghapusan tantium untuk para komisaris di BUMN. Jadi memang tantium ini cukup menarik perhatian para orang-orang yang memang ingin melanjutkan mata pencariannya untuk mendapatkan uang di luar tempat kerja yang lama. Ya. Kalau saya kebetulan setelah pensiun
Kemudian yang menugaskan saya juga tidak tahu karena tidak pernah dihubungi. Terus saya mendapat tugas sebagai komisaris independen di PLN. Jadi tiap bulan ya lumayan ada 130-an juta sebulan. Ya. Kemudian ada tantiem per tahun lumayan, ada pertama ada 3M, terus ada 4M dan tahun kedua. Nah, menjelang tahun keempat kebetulan enak sekali Bapak, tantiem saya di bawah 1M aja. PLN jadi tapi per tahun ya? Per tahun. Kalau tadi Pertamina per bulan. Oh, ya jadi per tahun saya. Nah, kemudian pada saat menjelang Pilpres 2019 ya, kan hanya ada 2 calon. Jadi saya waktu itu di rumah ada acara foto-foto sama anak-anak muda. Waktu itu mendukung yang bukan Jokowi, mendukung Pak Prabowo waktu itu, ya kan. Kemudian itu beredar, kira-kira berapa hari dipanggil, saya berhenti jadi komisaris PLN. Tapi nggak apa-apa, memang ya faktanya seperti itu ya. Kemudian kaitan dengan amnesti dan abolisi, ini dua-duanya diartikan sebagai penghapusan masalah kasus pidana yang dituduhkan kepada Tom Lembong dan Pak Hasto. Kalau Tom Lembong itu memang benar-benar tidak ada kasus pidananya, ya. Jadi tidak ada kerugian negara, tidak ada kerugian perekonomian negara, tidak ada menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi. Semua berkaitan dengan administrasi tata usaha negara. Saya mengikuti beberapa kali sidang Pak Tom Lembong. Jadi memang ini murni kriminalisasi. Kemudian kalau dikaitkan dengan konspirasi crime, itu Pak Tom Lembong hanya disidangkan sendirian. Jadi ini nggak masuk tindak pidana korupsi. Kalaupun ada uang itu hanya penggelapan dalam jabatan sesuai dengan pasal-pasal KUHP. Ya. Kalau Pak Hasto juga sama. Pak Hasto di situ kalau saya baca literatur juga ada pengampunan atau penghapusan. Jadi ini alternatif. Jadi bukan pengampunan tapi penghapusan. Ya kan? Kalau pengampunan biasanya sudah masuk sampai proses ke tingkat inkrah sampai Mahkamah Agung. Setelah PK misalnya gitu. Nah, mungkin ada pengampunan. Tapi ini penghapusan. Jadi semuanya dihapuskan. Karena apa? Kalau pertimbangan hakim Pak Hasto ini diikuti oleh seluruh peradilan di Indonesia, kita bayangkan saksi penyidik atau penyelidik KPK itu menjadi saksi fakta. Hakim memberikan pertimbangan bahwa itu sah karena tidak diatur di pasal 168 KUHP. Pasal 168 KUHP itu adalah saksi yang tidak bisa didengar keterangannya, yaitu saksi derajat ketiga dari terdakwa, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi hanya itu saja saksi tidak dapat diperiksa. Berarti saksi lain bisa diperiksa. Padahal kembali ke pasal pasal 1 ya nomor 27 tentang saksi. Saksi adalah saksi yang mendengar, melihat dan mengalami. Jadi sekali lagi ya, saya berikan apresiasi penghormatan pada Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil langkah yang tepat, mengembalikan marwah hukum acara pidana ini kepada dogma atau aturan yang harusnya dilakukan oleh para penegak hukum seperti itu. Kalau tidak ada ini, saya nggak tahu hukum ke depan seperti apa. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Ugro. Tepat ya, sebentar lagi 1-2 menit lagi pukul 15.30, Mas Agus Yunanto, the time is yours right now. Mana Mas Agus? Mas Agus Yunanto? Oke. Silakan Anda mengarrange semuanya. Saya akan undur diri. Ada Dr. Tifa sudah datang, kemudian Mas Roy Surya sudah datang. Yang paling penting jangan dikisi kursinya ya. Oke, silakan. Mana orangnya? Saya undur diri ya.